Oke, lanjut. Nomor 21 sama-sama. Nah, nomor 21, apakah diagnosis pada kasus tersebut? Oke. Nah, seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke poliklinik mengeluhkan gatal, ya, mengeluhkan gatal pada daerah dada dan punggung. Sudah dialami 4 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan makula eritem dengan skuama halus yang menyebar membentuk kosta. Ditemukan gambaran pohon cemara terbalik. Oke. Nah, ini ya, kalau sudah ada makula, ya, eritema, kemudian ada inverted, Christmas tree, ya. Nah, ini wajib ya, jawabnya siapa? Pityriasis rosea. Oke. Jadi soalnya lumayan enak ya untuk review-review materi. Nah, Pityriasis rosea. Nah, jadi Pityriasis jawabannya udah ada ya, Pityriasis rosea. Oke, dah. Nah, jadi ini udah khas ya kenapa dibilang seperti pohon cemara terbalik karena dia itu predileksi dari Pityriasis rosea itu adalah di bagian trunk. Predileksinya di bagian trunk. Trunk itu di mana? Di badan ya. Pokoknya di badan batang tubuh. Nah, jadi dia tuh sukanya itu di batang tubuh. Kalau dia udah mau ke ekstremitas, dia udah ngecil tuh, udah sikit. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dibayang-bayangkan macam pohon cemara terbalik. Nah, banyak lah ya dia pembayangannya nih. Nah, macam gini lah dia. Oke, karena mau ke ekstremitas dia udah mulai mengecil tuh. Nah, maka dibalikkan seperti pohon cemara terbalik. Oke, maka jawabannya adalah ayam. Oke. Nah, jadi aku mau sharing sedikit untuk soal nomor 21. Ini keluar di UKM PPD aku yang tahun ini batch 1 kemarin fresh banget ini nih. Tapi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah ruam yang pertama muncul. Sebenarnya enak nih soalnya, ruam yang pertama muncul. Tapi kalau orang nggak tahu ruam yang pertama muncul apa, sulit juga ya kan. Ruam yang pertama muncul apa namanya? Herald patch. Ya, jadi Herald patch itu dia tuh bulat satu besar. Nah, nanti dia sulit bedainnya kalau baru pertama muncul, sulit bedainnya dengan si tinea corporis gitu ya. Herald patch ruam yang pertama muncul pada Pityriasis rosea. Oke, kalau dia dermatitis numularis dia ruamnya berbentuk koin. Nah, ruam berbentuk koin tapi nanti dia ada cerita bisa ada cerita kusta ya. Nah, kemudian kalau dia Pityriasis versicolor, dia bukan gambaran pohon cemara terbalik, tapi dia makula hipopigmentasi. Yang dia nanti ada cerita apa? Ada cerita gatal, ada cerita squama, tapi tak ada baal. Gitu ya. Kemudian ada psoriasis vulgaris. Kalau psoriasis vulgaris ada tanda kardinal ya, ada Kopner, kemudian ada outspitz, kemudian ada si candlewax. Kalau dia miliaria biasanya cerita AC, nggak bisa kalau nggak pakai AC. Nah, ini sultan nih, orang kaya nih, nggak bisa dia nggak pakai AC. Nggak pakai AC, kepanasan langsung muncul dia miliaria, atau namanya adalah keringat buntat ya. Jadi nanti dia munculnya papul atau biang keringat gitu. Oke, itu dia untuk psoriasis rosea. Lanjut kita nomor 22 ya. Apakah diagnosa paling tepat pada pasien tersebut perempuan berusia 12 tahun? Oke. Dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan benjolan di kulit kepala sejak 1 minggu yang lalu. Benjolan berwarna merah. Jika dipecah dia keluar nanah. Nah, ya kan? Kemudian dari pemeriksaan kulit didapatkan lesi papulopustul eritema, ditemukan rambut di tengahnya. Nah, kalau sudah ada kata-kata pustul, kemudian ada rambut, ya, ini aja deh aku buat. Ada papulopustul. Kalau papul itu kan dia kecil ya, sebesar biji, sebesar jarum pentul. Nah, kemudian nanti ada rambut di tengahnya. Oke, nah ini ciri khas sekali dari siapa? Dari si folikulitis. Oke, nah maka jawaban kita adalah ayam. Nah, kalau dia furunkel apa? Dia akan cerita ada benjolan,
ya, atau abses lah kita bilangnya, nanti ada fluktuasi, tapi dia ukurannya ada referensi yang bilang di bawah 5 cm, ada referensi yang bilang 1 sampai 3 cm, ya macam-macam. Nah, kalau misalnya dia carbuncle, dia benjolan, tapi furunkel yang berkonfluensi atau menyatu. Ya, jadi nanti dia lebih besar. Giant dia nih. Ukurannya lebih dari 3 cm, ya. Kalau dia ektima, dia cerita apa? Dia cerita ulkus. Kalau ini dia cerita bulan nanti. Oke, maka jawabannya adalah ayam. Ini ya dia. Jadi ada papulopustul. Nih. Papulopustul yang nanti di tengahnya ada rambut. Nah, itu dia. Oke. Nah. Kemudian nomor 23. Apakah warna yang diharapkan muncul dari pemeriksaan ini? Pasien wanita berusia 35 tahun datang ke dokter karena mengalami gatal dan kemerahan pada lipat paha bawah, ya. Kemudian lipat bawah payudara serta ketiak yang dialami 2 minggu. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus nih, ya. Pada pemeriksaan langsung didapatkan adanya plak eritem dengan skuama halus dilipat ketiak dan bawah payudara. Setelah dilakukan pemeriksaan, kelainan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium minutissimum. Oke. Nah, pemeriksaan lampu urutnya apa? Ya. Nah, kayak gini nih. Kalau aku buat mind mappingnya kayak gini ya. Kalau misalnya ada merah pada daerah lipatan, DD apa sih yang bisa kita pikirkan, Kak? Ya. Ada 3 biasanya, ya. Apa aja? Yang pertama bisa tinea, ya. Bisa tinea. Kalau misalnya dia di selangkangan, nanti kita bilang dia tinea cruris. Kalau di ketiak kan dia bisa tinea corporis, ya. Kemudian nanti ada candidiasis intertriginosa. Baru nanti ada eritrasma. Jangan terbalik-balik, suka kali nih nanti terbalik. Eritrasma, erisiplas. Nah, kemudian tinea cruris. Tinea cruris kata kuncinya apa? Merah pada lipatan, ya. Kemudian kata kunci dari tinea adalah central healing. Ya, central healing. Lesi yang di tengahnya menyembuh, ya kan, di tepinya itu akan aktif. Kemudian nanti ada cerita apa? KOH-nya hifa panjang dengan arthrospora. Oke. Kemudian kalau dia candidiasis intertriginosa, ingat yang aku bilang tadi, candida dimanapun biasanya ada lesi satelit. Oke, ada lesi satelit. Nah, kemudian KOH dari candida apa? Dimanapun dia, KOH-nya adalah pseudohifa. Kemudian ada blastospora. Kemudian ada yeast. Oke. Nah, kita lihat lagi. Eritrasma khasnya apa? Biasanya nanti cerita lamput. Lamput, dia nanti berubah warna menjadi coral red atau warna merah bata. Nah, tinggal lagi eritrasma ini disebabkan oleh apa? Corynebacterium minutissimum. Ya, biasanya dia di lipatan, baik lipatan selasa jari, kemudian ada lipatan ketiak, lipatan paha, tapi yang penting dia lamputnya coral red. Maka jawabannya adalah yang ayam. Oke? Kalau misalnya dia biru toska kira-kira apa? Infeksi dari Pseudomonas ya. Pseudomonas aeruginosa. Infeksi kulit penyebab inilah ya. Kemudian ada kalau misalnya dia kuning kehijauan, nanti dia punyanya siapa? Punyanya tinea ya. Nah, kalau misalnya dia kuning keemasan, punyanya siapa? Punyanya Pityriasis versicolor. Ini dermatofita maksudnya. Oke. Nah, itu dia. Kalau merah muda, dia nggak ada merah muda nih. Maka jawabannya adalah ayam. Oke. Selanjutnya nomor 24. Oke. 24. Apakah diagnosis pada pasien tersebut
Seorang pasien laki-laki berusia 52 tahun datang ke dokter dengan keluhan kaki kanan terasa nyeri dan merah. Oke. Pasien memiliki riwayat DM, sudah 5 tahun dan hanya konsumsi obat bila ada gejala saja, tidak rutin kontrol ke dokter. Keluhannya demam, menggigil, dirasakan pasien. Pada pemeriksaan fisik ditemukan plak eritem berwarna merah, cerah dan berbatas tegas, serta teraba hangat. Oke. Kalau lah misalnya di soal ada keluar makula eritem, aku buat di sini aja lah ya. Nah, ada keluar nih makula eritem, ya. Nah, biasanya kalau predileksi di tungkai ya kan, dia tuh ada dua. Nah, kalau misalnya dia cerita berbatas tegas, nah ini cerita siapa? Cerita si erisiplas. Ingat dia berbatas tegas. Maksud lesi yang berbatas tegas apa? Misalnya nih tungkainya nih, ya. Jadi jelas sekali merahnya itu lesi yang sakit dengan lesi yang sehat. Dia jelas. Nah, kalau misalnya dia jawabannya erisiplas, dedek terdekatnya nanti apa? Selulitis. Nah, kalau misalnya nanti dia selulitis yang pilihan ayam, ya, nanti dia cerita apa? Dia cerita makula eritem, tapi dia tidak berbatas tegas. Nah, jadi dia tuh samar-samar ya. Jadi nanti kalau misalnya ada ini dia nanti samar-samar gitu dia. Nampak juga nya sebenarnya, cuma nanti samar-samar, nggak setegas dari si erisiplas. Kenapa? Karena pada erisiplas dia inflamasinya cuma sampai sini aja. Kalau kita lihat ini epidermis ya. Kemudian ini ada dermis. Kemudian ini ada subkutis. Nah, dia inflamasinya cuma sekedar sini aja. Sini doang nih. Maka semakin tinggi dia lokasi inflamasinya, nanti dia semakin berbatas tegas. Kalau dia si selulitis, dia tuh lebih dalam dia. Nah, inflamasi kulitnya lebih dalam. Akhirnya dia nggak berbatas tegas. Oke? Maka jawaban kita adalah si erisiplas. Erisiplas, ayam. Oke, ayam ya jawabannya. Oke, nomor 24 ayam. Kemudian kita lihat tadi selulitis sudah. Kalau di erythrasma tadi sudah ya ada coral red ya, makula eritem. Kalau dia candidiasis ada lesi satelit. Kalau misalnya dia tinea corporis ada central healing. Jadi kalau penyakit itu bedainnya itu pakai kata kunci aja. Biasanya kalau kayak gitu tuh langsung hafal ya. Jadi lebih enak kita untuk mengeksekusi soal. Tidak berbatas tegas. Kan kalau kita pakai key point langsung di bawah 30 detik jawabnya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya awak mikirnya panjang-panjang lagi tak kemana-mana, nanti jawab soalnya jadi bisa 1 jam. Nah, kita lihat ya, apakah terapi yang tepat diberikan pada pasien tersebut? Oke, seorang anak laki-laki usianya 5 tahun dibawa orang tuanya ke poliklinik dengan keluhan muncul keropeng di sekitar hidung, mulut 3 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ya, didapatkan erosi tertutup krusta kental dan berwarna kuning keemasan seperti madu. Oke, pada hidungnya. Jadi kalau udah kayak gini udah khas juga nih. Oke. Nomor 25 ya. Oke, nomor 25 ya. Kalau misalnya kita lihat ada key point-nya. Krusta seperti madu. Dengan predileksinya adalah di sekitar hidung dan mulut. Oke, nah ini punyanya siapa? Nah ini punyanya si impetigo crustosa. Oke, nah impetigo crustosa pengobatannya adalah ya kita lihat untuk yang topikal. Ya, topikal nanti dia bisa pakai si mupirocin. Ya, bisa ada bentar. Nanti dia bisa ada mupirocin ya, benar. Mupirocin. Dia 2%, perhatikan persenannya. Kemudian nanti bisa ada si asam fusidat. Asam fusidatnya nanti dia 2% juga ya. Dia diberikan sekitar 2-3 kali per hari ya.
selama 7-10 hari. Oke, nah itu dia. Maka jawaban kita yang mana? Yang A ya. Ya, karena dia infeksi dari si ini ya, Streptococcus beta multicus. Jadi dia obatnya si asam fusida. Ya, dia ini pioderma nih. Oke. Lanjut kita nomor 26. Oke. Apakah patomekanisme kelainan tersebut? Oke, kita lihat. Ya. Perempuan berusia 17 tahun datang ke puskesmas mengeluhkan gatal seluruh tubuh. Oke, sejak 1 jam yang lalu. Sebelumnya pasien memiliki riwayat mengkonsumsi makanan laut. Oke, ada gatal, sebelumnya ada konsumsi makanan laut nih. Nah, kemudian dia ada riwayat sering tiduran. Nah, pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darahnya normal, nadinya normal, nadinya tinggi ya batas atas, napasnya normal, suhunya normal. Ditemukan plak eritem. Jadi ada kulit yang meninggi, yang merah, berbatas tegas, menyebar di seluruh tubuh, berbentuk anular, dari lentikular sampai plakat. Apakah patomekanisme? Jadi, ya, kita lihat di sini. Nah, harus tahu dulu nih diagnosanya apa. Ya. Nah, kalau misalnya ada keluhan gatal, kemudian dia ada bilang riwayat alergi. Nah, lesinya itu dia lesi urtikari. Nah, lesi urtikari itu gimana? Lesi urtikari itu nanti dia meninggi, kemudian nanti dia merah. Ya, macam biduran. Macam apalah, gigit nyamuk tapi dia besar. Nah, itulah dia urtikari, ya. Nah, urtikari ini kenapa bisa terjadi urtikari? Etiologinya adalah reaksi alergi atau reaksi cepat yang kita bilang dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1, ya. Jadi reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini tipe cepat gitu, dia makan muncul gejalanya, tapi dengan fase sensitasi dulu gitu ya. Nah, reaksi hipersensitivitas tipe 1. Jadi langsung muncul cepat dia. Oke, maka jawaban kita apa? Jawaban kita adalah yang cantik. Oke, kita bedain yuk. Untuk yang hipersensitivitas tipe 2 ya. Nah, hipersensitivitas tipe 2 itu biasanya apa? Nah, hipersensitivitas tipe 2 ini nama lainnya adalah reaksi sitolitik. Ya, di mana reaksi sitolitik ini contohnya nanti penyakitnya adalah AIH, ya, kemudian nanti ada rheumatoid heart disease. Oke, kemudian nanti ada ITP, ya. Nah, itu dia, dan banyak lagi. Kalau dia reaksi hipersensitivitas tipe 3, ini adalah reaksi kompleks imun. Ya, reaksi kompleks imun di mana nanti ada ikatan dari antigen dengan antibodi. Jadi ini contohnya apa? Cerita nanti SLE, rheumatoid arthritis, ya. Nah, GNAPS, glomerulonefritis akut post streptokokal. Kemudian kalau misalnya dia reaksi autoimun, ini salah satu contoh dari reaksi hipersensitivitas. Jadi kalau autoimun itu reaksi yang menyerang sel tubuh sendiri, kalau hipersensitivitas reaksi yang berlebihan. Jadi reaksi hipersensitivitas pun ada yang autoimun gitu ya. Jadi ini bukan. Kemudian kalau dia yang tipe 4, dia tipe yang cell mediated atau yang delay. Yang delay contohnya apa nanti? Ada cerita DKA ya, dermatitis kontak alergi. Kemudian ada cerita TB. Nah, itu dia. Yang paling sering dikeluarin. Oke. Nah, jadi smart way-nya bisa ada ini ya. Nah, Acit, apa itu kalau dia tipe yang 1 nanti dia anafilaksis, baru nanti ada sitotoksik ya, baru nanti ada imun kompleks, ya, baru nanti ada delay type. Ya, delay type. Jadi ini untuk ngapalnya, kalau untuk masing-masing penyakitnya itu yang sering. Oke. Next, soal nomor 27. Apakah diagnosis yang sesuai pada kondisi di atas? Oke. Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun datang dengan keluhan bercak kemerahan dan bersisik pada lipatan hidung dan alis mata. Oke. Kemudian gatal. Keluhan sudah dialami sejak 2 hari,
Namun selama ini keluhan sering hilang dan timbul. Tidak ada orang semua yang mengalami hal yang serupa. Pada pemeriksaan dermatologi tampak makula eritematosa, skuamanya halus dan berminyak dengan warna kekuningan. Oke, apakah diagnosis pasien di atas ya? Jadi kalau sudah ada kata kuncinya itu adalah makula eritema. Apakah? Itu kursi. Miko, boleh di mute. Weh, anu Cak, di unmute anjir. Oke, makula eritem. Kemudian nanti dia ada skuamanya kuning, ya. Dan kata-kata berminyak, ya. Nah, ini punyanya siapa? Punyanya si dermatitis seboroid. Oke, dermatitis seboroid karena dia memang menyerang kelenjar sebasea ya. Jadi wajar dia berminyak. Maka jawabannya adalah si bola. Kalau dia dermatitis atopi, ya kalau misalnya kita mengarahkan ke dermatitis atopi, gimana nanti? Biasanya pasti ada riwayat atopi. Riwayat atopi itu riwayat alergi bawaan ya. Jadi ibunya asma, ibunya rinitis, ibunya ono, ibunya ini. Nah, pokoknya itulah dia ya. Nah, kemudian nanti dia biasanya ada ruam kemerahan. Biasanya lokasinya di mana? Di bagian pipi, kemudian di bagian fleksural. Fleksural itu bagian lipatan ya. Kemudian kalau dia dermatitis tumularis, nanti ada ruam merah, kemudian nanti dia bentuknya kayak koin. Oke. Kemudian kalau misalnya dia dermatitis kontak iritan, nanti dia ada cerita riwayat kontak dengan bahan iritan. Ya. Kemudian nanti dia ada lesi yang dia itu lebih ke lesi yang akut. Jadi kayak pecah-pecah, perih, ya bisa juga gatal. Kalau dia nanti neurodermatitis circumscripta, nanti dia cerita apa? Cerita faktor resikonya adalah orang yang stres. Jadi sebenarnya orang neurodermatitis circumscripta ini dia nggak kenapa-kenapa kulitnya, cuman karena dia stres jadi produksi histaminnya lebih meningkat gitu kan. Jadi dia tuh gatel. Nah, gatel digaruk sama dia. Jadi likenifikasi, kulitnya nebal dan relief kulitnya jelas ya. Likenifikasi. Kemudian nanti ada skuama tebal. Oke, itu dia untuk pilihan-pilihannya. Ini dia ya untuk si dermatitis seboroid. Oke. Nah, selanjutnya nomor 28. Apakah terapi yang tepat diberikan pada pasien tersebut ya? Seorang anak laki-laki berusia 5 bulan dibawa ke poliklinik karena timbul ruam pada pipinya. Nah, ibu melaporkan bahwa ia mengalami ruam ini selama beberapa minggu terakhir. Nah, ibunya punya hal yang sama, menjadi jauh lebih buruk dalam 3 hari ini. Oke, sorry. Ibu melaporkan bahwa si anak punya ruam, ya kayak gini beberapa minggu terakhir. Terdapat riwayat keluarga asma. Nah, biasanya kalau udah atopi, pasti ini dia. Udah asma, rinitis, dermatitis atopi. Pada pemeriksaan fisik terdapat eritematosa bilateral di pipi dengan papulofasikel dan ekskoriasi. Yuk, kita lihat yuk. Untuk soal nomor 28, tadi kan sudah aku bilang, kalau misalnya ada kemerahan makula, baik itu makula atau ada papul eritema, ya, kemudian ada cerita riwayat atopi, nah maka ini punyanya siapa? Ini adalah punyanya si dermatitis atopi, ya. Nah, dermatitis atopi, contohnya siapa nih? Anak selebgram yang kayak gini nih. Kirana, ya, Sabiru, anaknya Rahel P-nya nih dermatitis atopi nih. Nah, jadi ingatnya yang orang-orang yang kayak gitu biar ini langsung dermatitis atopi, biar ingat ya. Biasanya tadi apa? Predileksinya di mana? Predileksi tadi yang aku bilang, predileksinya biasanya di pipi ya. Kemudian bisa di lipat siku. Lipat siku itu kan bagian fleksural ya, bagian lipatan. Bisa dilipat lutut bagian belakang. Nah, pokoknya ada pada daerah fleksural. Oke, nah kemudian terapi dari dermatitis atopi ini apa? Nah, terapinya adalah steroid. Yang namanya dermatitis itu terapinya steroid. Oke, nah kemudian
kita lihat untuk penggunaan steroid ya. Notes, pada pemilihan steroid, kita wajib tahu nih apa yang mesti kita perhatikan. Perhatikan usia. Perhatikan usia dan perhatikan ketebalan kulit. Oke, jadi kan biasanya dermatitis atopik itu kan anak-anak kan ya. Anak-anak menuju dewasa lah. Dewasa muda atau kita bilang dengan remaja ya. Nah, jadi kalau misalnya dia anak dan remaja kan kulitnya tipis kan ya. Nah, kalau kulitnya tipis, maka pakailah kortikosteroid yang potensi rendah, potensi lemah. Jadi kayak di wajah itu pakai yang potensi lemah, anak-anak pakai yang potensi lemah. Nah, kortikosteroid potensi lemah siapa? Si hidrokortison. Oke, jadi semakin tebal relief kulitnya, maka kortikosteroidnya semakin poten ya, atau super poten. Semakin tipis dia, kortikosteroidnya yang lemah. Maka kita jawab yang mana? Yang cantik. Clobetasol benar nggak kortikosteroid? Benar, tapi ini super poten. Ini kortikosteroid yang paling tinggi ya. Nah, mupirocin dia bukan kortikosteroid ya. Ini antibiotik, kemudian desoksimetasone ini dia cenderung ke ke tinggi ya. Tinggi, sedang ke tinggi, moderate, sedang ke tinggi, desoksi itu. Kemudian kalau mometasone forward dia tinggi nih. Nah, jadi benar nggak kortikosteroid? Benar, tapi lihat lagi, anak-anak, kemudian 5 bulan, kemudian apa? Di pipi, pakai pula yang tinggi, hancurlah kulitnya, ya. Maka pilih yang cantik. Oke, nomor 29. Kemungkinan diagnosis adalah seorang pria berusia 30 tahun mengeluhkan bercak putih nih, ya, di paha kirinya sejak 3 bulan yang lalu tanpa disertai rasa nyeri dan gatal. Sebulan terakhir juga didapatkan bercak pada punggung berjumlah 2 buah. Oke, pada pemeriksaan fisik dijumpai makula hipopigmentasi, diameternya 5-7 cm, batasnya tegas, tepi tidak meninggi, anestesi dijumpai. Oke, pada pemeriksaan skin slit smear didapatkan BTA-nya negatif. Oke, didapatkan BTA-nya negatif. Yuk, kita lihat. Tadi kan kita udah sepakat ya, kalau ada makula hipopigmentasi, banyak yang bisa kita pilih. Ada pityriasis versicolor. Ya, tadi udah kita bahas. Ada cerita gatal, kemudian ada squama, tak ada baal. Nah, baru ada siapa? Ada morbus Hansen. Kalau dia morbus Hansen, dia punya 2 ya, atau nama lainnya adalah lepra atau kusta ya. Berdasarkan WHO di UKM PPD kita pakai yang WHO ya, Dek ya. Kita pakai yang WHO, klasifikasinya ada yang pausibasiler dengan ada yang multibasiler. Nah, kalau dia pausibasiler, kita lihat dari mana? Pembagiannya itu dari lesi pertama. Oke. Nah, kalau dia morbus Hansen pausibasiler, lesinya dia tuh 1-5. Oke. Kemudian kalau dia multibasiler, dia lesinya itu di atas 5. Nah, kalau dia pausibasiler, dia itu nanti penebalan saraf. Ya, penebalan sarafnya 1 cuman. Ya. Kalau dia multibasiler, dia penebalan sarafnya di atas 1. Oke. Kemudian kalau misalnya pausibasiler, skin slit smear-nya nanti BTA-nya negatif. Kalau dia multibasiler nanti BTA-nya positif. Oke. Berhubung di soal kita dia lesinya 2 dan BTA-nya negatif, tidak ada penebalan saraf ya, maka dia yang pausibasiler. Oke. Kalau dia tinea corporis dia nggak putih ya, dia makula erythema ini. Oke, lagi-lagi aku nggak bosan-bosan bilangnya dia itu adalah central healing. Oke, kalau dia vitiligo dia cerita tidak ada baal, ya, tidak ada squama, kemudian dia tidak ada gatal, tapi nanti dia akan bilang riwayat keluarga. Oke, itu dia. Nomor 29. Lanjut kita ke nomor 30. Oke. Terapi yang sesuai berdasarkan kasus tersebut. Oke, ya. Jadi kalau misalnya ada keliru nanti di kunci jawaban yang dilihat di website, lihat aja pembahasannya ya, Dek ya. Teman-teman maksudnya. Seorang pria
bekerja sebagai supir truk antar kota dengan keluhan keluar cairan kental dari muara saluran kencing. Oke. Puskesmas Anda tidak memiliki fasilitas pemeriksaan penunjang yang sesuai. Oke. Gini aja ya. Kalau misalnya ada keluhan keluar duh tubuh, oke? Biasanya yang bisa kita pikirkan apa? Yang bisa kita pikirkan itu dua. Yang paling sering keluar ya. Apa itu? Yang pertama adalah gonore. Oke, gonore. Yang kedua adalah non-gonore. Oke. Nah, kalau gonore, key point-nya adalah dibedain dari sekretnya dulu ya. Sekretnya mukopurulen. Oke. Kalau dia non-gonore, dia sekretnya adalah mukoid. Oke. Nah, kita lihat kalau dia gonore, dia nanti pemeriksaan gramnya gimana? Akan ada diplococcus gram negatif. Jadi dia tuh kayak gini nih. Kayak apa katanya ya? Istilahnya kayak biji kopi. Nah, kemudian pada yang non gonore ya, nanti pemeriksaan gramnya gimana? Dia adalah si badan inklusi. Oke, badan inklusi. Jadi badan inklusi itu dia nanti selnya, kemudian ini biasanya ada protein yang numpuk di sini. Nah, inilah yang dibilang dengan badan inklusi. Oke. Nah, karena dia dibilang adalah sekretnya kental ya, maka arah kita kemana? Yang ke GO. Nah, tapi pun dari soal ini ya, dia bilang puskesmas Anda tidak memiliki fasilitas pemeriksaan penunjang. Artinya apa? Kita nggak bisa bedain ini GO apa non GO. Jadi kalau misalnya nggak bisa bedain, ya udah gabungkan aja obatnya. Obat GO apa? Obat GO itu adalah SKS ya. SKS. Apa SKS? Cefixime. Ya. Kemudian ada kanamisin. Kemudian ada ceftriaxone. Ya, di mana cefixime-nya nanti adalah 400 mg dia single dose, oke, per oral. Kemudian dia nanti kanamisinnya dia 2 gram single dose per oral, per IM, sorry. Kalau dia ceftriaxone nanti dia 250 nih miligram per IM atau IV ya, dia single dose. Nah, kita lihat nih yang cefixime ya, obat GO-nya dulu. Nah, cefixime 400 mg satu hari. Cefixime 400 mg satu hari. Oke, ini mungkin A sama B masih mungkin benar ya. Kemudian yang C, cefixime 400 mg 7 hari katanya. 7 hari udah nggak mungkin nih, karena kan dia single dose ya. Kemudian kita lihat non-GO. Kalau misalnya dia obat yang non-GO apa? Obat yang non-GO itu yang pertama adalah si azitromisin. Azitromisin dia itu 1 gram single dose. Nah, kemudian ada doxycycline. Doxycycline-nya berapa? Doxycycline-nya dia 2 kali 100 mg selama 7 hari. Oke, maka jawabannya yang mana? Doxycycline yang 7 hari ya. Maka jawabannya adalah yang bola.